Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Elsa Hana Almonika akan mereview buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan yang ditulis oleh Arthur Jefferson Mayer. Yang dimana review ini ditujukan untuk memenuhi syarat UAS. Terima kasih. Baik, yang pertama mungkin kita harus mengetahui dulu apa itu intrusif. Teori intrusif dalam HI itu seperti apa. Jadi teori intrusif dalam HI itu merujuk pada suatu penekanan yang dimana lebih menekankan pada campur tangan atau intervensi dalam urusan negara lain, ya baik dalam bentuk diplomasi, kekuatan militer, atau kebijakan luar negeri. Nah, yang lebih aktif dan terkadang memaksakan kehendak. Nah, pendekatan ini tuh sering dikaitkan dengan konsep pemerintahan global atau kebijakan luar negeri. Nah, negara-negara besar yang berusaha untuk mempengaruhi atau mengendalikan negara-negara yang lebih lemah. Ya, ada beberapa ciri khas ya dari teori intrusif dalam HI. Ya, di antara lainnya ada yang pertama itu intervensi militer, kedua itu ada yang namanya imperialisme dan neo-imperialisme, ketiga intervensi humanitarian, keempat itu pengaruh ekonomi dan politik, kelima doktrin Monroe dan Manifest Destiny, dan terakhir ya itu adanya tantangan terhadap kedaulatan negara. Teori intrusif ya dalam hubungan internasional itu cenderung memperjuangkan peran aktif negara besar dalam mempengaruhi atau bahkan mengendalikan urusan negara lain, ya baik melalui kekuatan militer, kebijakan luar negeri, atau intervensi kemanusiaan. Nah, meskipun ini sering dipandang sebagai alat untuk menjaga ketertiban global atau melindungi nilai-nilai tertentu, ya teori ini juga itu menghadapi suatu kritik keras ya terkait pelanggaran kedaulatan negara. Nah, serta potensi untuk disalahgunakan demi kepentingan politik dan bahkan ekonomi negara yang lebih kuat. Di sini kita sering bertanya ya, mengapa sih sistem intrusif itu terjadi ya? Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya sistem intrusif ini. Antara lain mungkin ada ekonomi, kemanusiaan, kepentingan geopolitik, dan ideologi. Nah, dalam kepentingan geopolitik biasanya negara-negara besar seringkali melakukan intervensi untuk melindungi kepentingan strategis mereka. Nah, seperti misalnya akses ke sumber daya alam, atau pangkalan militer, atau bahkan pengaruh regional. Terus untuk ideologi ya, perbedaan ideologi itu antara negara-negara besar dapat memicu konflik dan bahkan intervensi, ya terutama misalnya selama perang dingin. Terus dalam hal kemanusiaan ya, faktor kemanusiaan. Nah, alasan kemanusiaan itu seperti melindungi hak asasi manusia atau mencegah terjadinya suatu genosida juga sering dijadikan alasan untuk melakukan intervensi. Terakhir ya, ekonomi ya. Mengapa sih ekonomi menjadi faktor sistem intrusif? Ya karena persaingan ekonomi global lah yang dapat mendorong negara-negara besar untuk melakukan intervensi ekonomi untuk melindungi ya bisnis mereka. Lantas, apa implikasi sistem intrusif? Nah, sistem intrusif itu memiliki dampak yang kompleks dan seringkali kontraproduktif ya antara lain. Misalnya ada destabilisasi. Nah, intervensi dari luar itu dapat memicu konflik internal dan destabilisasi di negara yang menjadi sasaran intervensi ini. Terus yang kedua itu ada yang namanya pelanggaran HAM. Nah, intervensi militer seringkali disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Terus yang ketiga itu ada yang namanya perpanjangan konflik. Intervensi itu seringkali justru ya memperpanjang konflik daripada menyelesaikannya. Dan yang poin terakhir yang mungkin ya, itu ada yang namanya kelemahan kedaulatan. Nah, sistem intrusif itu melemahkan prinsip kedaulatan negara dan menciptakan adanya ketidakstabilan dalam sistem hubungan internasional. Oke, baik. Di sini objek penelitiannya yang diambil sebagai pembuktian atas perjalanannya suatu sistem intrusif adalah keamanan di Asia Tenggara. Nah, mengapa sih yang dijadikan objek penelitiannya keamanan di Asia Tenggara ya? Karena di Asia Tenggara itu terdapat berbagai macam konflik, baik konflik bilateral, trilateral, dan bahkan konflik multilateral, yang dimana anomalinya tidak terjadi kurang besar dalam tendensi konflik yang sangat tinggi ini. Nah, mengapa sih harus Asia Tenggara ya? Sebelumnya saya sudah katakan karena konflik di Asia Tenggara itu mencakup banyak tendensi konflik yang sangat tinggi ya. Selain itu, Asia Tenggara juga merupakan kawasan yang memiliki potensi konflik di masa kini maupun
di masa yang akan datang ya. Nah, konflik perbatasan ini seringkali mewarnai dinamika hubungan antar negara di kawasan ini. Nah, konflik ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian paradigma atau pandangan satu negara dengan negara lain mengenai suatu wilayah atau hak-hak yang diperoleh di sekitar wilayah negara lain. Ya, hampir seluruh negara dalam kawasan ini tuh memiliki konflik yang serupa, yakni konflik teritorial. Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan juga Vietnam itu dihadapkan pada banyak ketegangan berkaitan dengan klaim wilayah di Laut Cina Selatan pastinya ya. Indonesia dan Malaysia pun pernah ya berkonflik mengenai Kepulauan Sipadan dan juga Ligitan, yang dimana akhirnya dimenangkan oleh Malaysia dalam penyelesaian multilateral. Demikian pula ya, saling klaim kedua negara pada segmen Ambalat yang diyakini Indonesia sebagai wilayahnya. Ini juga terjadi dengan negara-negara sekitar. Hal-hal yang serupa juga terjadi pada Singapura dan Malaysia, Malaysia dan Filipina, Kamboja dan Thailand, bahkan banyak beberapa konflik perbatasan lainnya. Jadi ya menguatnya konflik dan ketegangan di Asia Tenggara itu menimbulkan bahwa isu keamanan tradisional itu masih menduduki urutan penting ya dalam permasalahan global kontemporer. Ya, konflik dan ketegangan di Asia Tenggara itu merupakan persoalan yang mungkin sukar untuk diselesaikan. Nah, konflik dan ketegangan di Asia Tenggara ini dapat dikatakan pada skala yang tertentu ya, sangat berbahaya, yang dimana meninggalkan kesan sensitif dan juga dapat menjadi sumbu utama bagi perang terbuka ya. Namun, konflik dan ketegangan tersebut tidak menimbulkan perang antar negara, sekalipun benturan kekerasan secara besar-besaran oleh militer antar negara terjadi secara faktual. Nah, Asia Tenggara dapat diargumentasikan itu sebagai suatu kawasan yang syarat akan nilai-nilai keamanan. Nah, sekalipun ia tidak dapat dikatakan sebagai 100% aman ya, mungkin dalam beberapa dekade ini. Nah, dalam buku ini ya, penulis itu tuh meyakini bahwa adanya anomali keamanan Asia Tenggara ini merupakan implikasi dari sistem intrusif negara kuat luar kawasan yang terlibat di kawasan. Nah, negara-negara yang terlibat dalam politik internasional kawasan itu adalah Amerika Serikat, China, dan juga Australia. Nah, ketiga negara ini itu telah menciptakan keseimbangan kekuatan negara-negara di kawasan. Nah, dinamika keamanan inilah yang merupakan sesuatu yang unik ya, di mana pertunjukan kekuatan, peningkatan anggaran pertahanan, dan modernisasi alutsista perang itu sebagai dampak dari kekuatan intrusif, yang dimana memberikan kestabilan keamanan pada kawasan. Ya, di antara negara-negara Asia Tenggara ya, hanya Singapura, Filipina, dan Thailand yang menunjukkan kedekatan dalam hal pertahanan dengan Amerika Serikat. Nah, hubungan Amerika Serikat dengan Filipina itu sempat melemah hingga penarikan militer Amerika Serikat dari Filipina telah mengalami penguatan ya sejak tahun 1990-an. Nah, kini kedua negara telah memiliki kerjasama pertahanan yang menghadirkan militer Amerika Serikat di Filipina. Nah, selain itu sejak tahun 1990-an, kerjasama bilateral pun paling intensif ya dilakukan oleh Amerika Serikat dan Singapura, yang dimana mereka menyediakan pangkalan dan transportasi bagi militer Amerika. Oke, jadi di sini aku mau bilang bahwa level kekuatan yang bercirikan ideologi akan berdampak pada dua hal, yaitu yang pertama yaitu kooperasi atau positif, dan kedua itu adalah konflik besar atau negatif. Nah, kekuatan intrusif dengan ideologi tertentu biasanya tuh memaksa negara lain untuk menerima ideologinya. Negara yang menerima pemaksaan itu akan kooperatif, positif ya, sedangkan yang menolak akan membuka peluang untuk perang. Nah, penelitian ini tuh menemukan bahwa tidak terdapat upaya kekuatan intrusif untuk memaksa negara lain menerima ideologinya. Ya, keterlibatan politik, ekonomi, dan militer Amerika Serikat ya, China, dan Australia di kawasan ini tuh tidak memberikan dampak pemaksaan pada level kekuatan ideologi. Oleh sebab itu, penulis ya dalam buku ini dengan yakin berargumen bahwa sistem intrusif di Asia Tenggara telah berdampak positif atau stabilitas. Nah, sistem intrusif yang dijalankan
dijalankan Amerika Serikat, China, dan Australia adalah instrumen politik dalam kerangka hukum internasional. Hukum internasional sendiri itu merupakan aturan yang mengatur hubungan antar negara, kawasan, dan kekuatan intrusif baik secara bilateral, trilateral, maupun ya multilateral. Nah, dalam pandangan realisme ya, hukum internasional itu merupakan instrumen politik yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Nah, dapat diargumentasikan di sini bahwa kekuatan intrusif di Asia Tenggara tidak hanya sebatas kerjasama, namun merupakan instrumen politik yang mencapai keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Jadi ada hasilnya, yakni balance of power. Oke, jadi kita tahu bahwa hasilnya pun mungkin ya, sekalipun sistem intrusif ini memberikan dampak positif, yakni stabilitas atau balance of power dalam kawasan. Tetapi sistem intrusif ini memiliki kelemahan juga yang harus diwaspadai oleh negara-negara Asia Tenggara. Nah, kelemahan tersebut adalah bahwa sistem intrusif tidak mampu memprediksi sampai kapan bebas perang ini terjadi. Nah, selain itu, yang juga harus diwaspadai adalah bahwa sistem intrusif ini dapat juga memberikan dampak negatif atau instabilitas yang dimana berupa terbukanya potensi perang besar antar negara, intrakawasan maupun antar negara kekuatan intrusif. Nah, kecenderungan tersebut bisa saja terjadi karena adanya struktur hubungan yang rusak, yang retak, dan pertarungan kekuatan ideologi. Nah, oleh sebab itu ya pendekatan intrusif tidak dapat berdiri sendiri. Ia juga harus memperhatikan pendekatan keamanan lain. Nah, seperti mungkin kerangka keamanan dalam lingkup ASEAN mungkin dapat dikatakan ya supaya hadirnya keamanan dan perdamaian secara penuh. Dapat diambil kesimpulannya bahwa sistem intrusif itu bukanlah satu-satunya jaminan bahwa Asia Tenggara akan terus aman atau bebas dari perang. Perang bisa saja terjadi pada masa yang akan datang. Untuk menghindari hal tersebut, lebih baik masyarakat Asia Tenggara harus bersama-sama menjaga struktur hubungan kawasan dari negara-negara kuat ini agar tetap ada keseimbangan. Sekian dari saya, Alsahana Almonika. Terima kasih.